selamat Anda mendapatkan mandat untuk menyampaikan pidato sebagai lulusan terbaik perwakilan Universitas Saluk Oleo dengan IPK 4,0. Merinding tahu. Aduh, IPK sempurna 4,0. Itu kira-kira ada reward yang dikasih dari fakultas atau dari kampus, ada tidak? Kadang orang nanti pidah sukses baru diakui sama daerahnya. Iya, Nanti betul Kayak sekali. hampir Karena secara kita membawa nama keseluruhan. daerah. Iya. Hampir secara keseluruhan kayaknya. kalau pas lagi berusaha, oh itu saya tidak tahu nggak siapa itu, dilepas. nak mana itu. Iya, dilepas saja. Iya. Pertama itu alhamdulillah pure dari orang tua saya karena basicnya beliau juga kami dari masyarakat pesisir. Ayah saya itu seorang nelayan dulu ya, seorang nelayan, mengharuskan beliau untuk merantau ke Kendari dan menjadi juru parkir di sana. Untuk mama dan bapak sehat-sehat selalu, jangan pernah sakit, dan antarkan saya sampai menuju kesuksesan yang paling tinggi. Halo semuanya, kembali lagi kita di Pot Story dengan saya Rian dan Saya, Una. iya. Kemarin kan jadi penjawabnya, jadi narasumbernya. Kemarin Sekarang saya harus banyak bertanya gitu, Iya. biar imbang gitu kan. Oke, Oke, Kak Una, seperti kita biasa. sudah sama siapa ini Kak Una kita ini? Oke, hari ini tuh kita kedatangan tamu spesial, wisudawati dengan IPK sempurna. Aplaus. Oke. Nilai sempurna itu berapa coba supaya mereka tahu itu nilai sempurna itu berapa? Jadi kalau kuliah itu nilai sempurnanya itu 4, bukan 5 ataupun 10. 4,0 saudara-saudara. Kayak ada kecemburuan Saya saja gitu ya. 3,51. Prestasi ya. Iya. Oke, kita sambut aja hari ini tamu kita, ada WOD Siti Murnia Sari. Iya, benar sekali. Selamat datang Kak. Iya, selamat datang juga. Dipanggilnya siapa nih biar kita Sari. Sari. Oke, Sari. Sari. Kak, kalau Kayak nama mantanku. aduh, jangan sampai. Enggak. Saya belum familiar. Oke, belum familiar. Kirain iya, nanti di belakang saja urusannya ya. Iya, Siap. Iya, di belakang sama calonnya. Kau nama. Nah, begitu juga Ada kan. pengawal ya. Iya. Oke, hati-hati kameramen, hati-hati, sudah ada yang punya. Oke. Oke. Kak Sari, kan dengan IPK yang sudah dicapai nih 4,0 gitu kan. Iya. Berarti dari semester 1 sampai semester 7 atau 8 itu 4 semua. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Itu luar biasa. Pertanyaannya sudah simpel. Bagaimana caranya supaya bisa sempurna begitu? Apa yang dimakan gitu? Iya, betul-betul apa yang dimakan? Iya. Iya. Tutorial dulu, tutorial. Jadi gini, alhamdulillah kemarin pada saat tanggal 5 Agustus itu ada acara wisuda ya di Universitas Saluk Oleo. Kemudian saya tidak menyangka akan seheboh ini karena pertama saya pikir saya hanya meraih lulusan terbaik di tingkat fakultas saja. Kemudian setelah itu dikumpulkan, keluar surat resmi, alhamdulillah saya diberikan mandat untuk menyampaikan pidato mewakili lulusan terbaik 17 fakultas yang ada di Univ Saluk Oleo. Berarti kemudian saya juga disampaikan bahwa selamat Anda mendapatkan mandat untuk menyampaikan pidato sebagai lulusan terbaik perwakilan Universitas Saluk Oleo dengan IPK 4,0. Merinding tahu. Aduh, berarti terbaik di fakultas juga terbaik di institut Iya, ya? terbaik di fakultas, terbaik Universitas. juga di universitas, alhamdulillah. Oke. Apakah yang nilai 4 itu hanya Sari saja? Iya, siapa Atau tahu ada teman-teman yang lain juga 4,0 Iya. dari jurusan lain. Kemarin kan sempat ada yang pendidikan doktor, ada yang profesi dokter, ada pendidikan vokasi dan sarjana. Kalau sarjana alhamdulillah saya sendiri, saya tunggal sendiri. yang mendapatkan IP 4,00. Namun yang lainnya juga luar biasa sekali ya karena ada yang mendapatkan 3,9 bahkan 3,8 juga dan seterusnya. Berarti Tapi kalau 4,00 ya sendiri alhamdulillah, satu-satunya yang ya, tunggal. Masya Allah, nggak bisa kayak Luar biasa itu pertanyaan tadi. Iya. Bagaimana caranya itu? Yang paling penting itu bagaimana caranya? Iya. Siapa tahu ada juga yang mau seperti itu 4,0. atau jangan sampai tidak pernah malas ya. Iya, betul-betul. Gimana coba? Sebenarnya sederhana ya. Yang pertama, ketika kita ingin mencapai sesuatu, maka harus kita programkan. Kita programkan, kita tuliskan, kemudian kita kerjakan dengan cara-cara disiplin, kerja keras. Kemudian di kampus itu kan namanya mahasiswa pasti akan ada rasa malas. Jadi rasa malas itu yang harus dihindari dan kemudian kita sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab, marilah kita melaksanakan tugas-tugas dosen itu dengan senang hati. Jadi ketika mendapatkan tugas dosen itu merupakan hal yang bisa melatih diri kita untuk mengembangkan diri. Jadi menurut saya satu sih kuncinya kerja keras, kemudian ketika kita ingin mencapai sesuatu harus diprogramkan.
Oke, kayak Jadi promi intinya ya. kita underline di situ harus diprogramkan, harus ada Oke. Harus harus ada ada yang ingin target, diraih, ada ada target, target, betul. Ya. Oke, berarti setiap tugas yang diberikan sama dosen tuh hampir semuanya dikerjakan. Harus semuanya, Harus harus. semuanya. Pokoknya saya pegang kata prinsip harus. Kenapa harus? Karena itu adalah sebuah tuntutan dan itu sangat bermanfaat untuk pribadi saya. Oke, kalau untuk lama kuliah berapa tahun nih, Kak? Lama kuliah kemarin alhamdulillah 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 Iya, bulan. 3 tahun 9 Termasuk bulan. singkat kayaknya itu ya, 3 tahun 9 bulan iya. Ya, tercepat juga mungkin ya, Iya, bisa iya. dibilang ya. Iya, 3 tahun 9 Oke, bulan. untuk Tapi fak- jurusannya apa tadi? Jurusan saya program studi ilmu politik di Ilmu FISIP. politik. Oh iya, saya kalau politik buntu sebenarnya. Jangan terlalu ke politik dibahas. Oh, iya benar. Tapi kayak politik tuh kayak udah deh minggir dulu deh yang lain susah. gitu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan juga ya. Kenapa bisa Anda minat di dunia politik, apalagi kalau kita bicara politik itu kan kebanyakan itu kaum laki-laki yang Iya, penghuninya betul. gitu kan. Itu kenapa bisa? Benang merahnya sebenarnya sederhana. Dulu bapak saya adalah salah satu dari anggota partai politik yaitu PDI. Beliau pernah mengikuti rakernas dan itu di ibu kota. Pada saat itu saya masih kecil sekali. Kemudian beliau pulang dan saya merasa bahwa ternyata ada suatu prestasi yang bisa membuat kita untuk keluar daerah tanpa mengeluarkan biaya dari diri sendiri. Jadi saya pikir ilmu politik itu ternyata enak. Kemudian beliau juga suka nonton berita. Jadi dari situ saya belajar berita-berita. Kemudian masuk SMA, saya mendaftar di UHO. Itu ilmu politik pilihan kedua saya ya, pilihan kedua saya. Kemudian saya kan backgroundnya anak IPA. Tapi kenapa saya lebih condong ke sosial? Menurut saya berbaur dengan orang-orang banyak itu tempatnya di ilmu sosial. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu yang harus saya lakukan. Oke, Kadi. Oke. Kita merasa mudah sekali sih. Oh, kakak kita ya. kembali lagi ke Back to the topic. back to topic, kembali Iya. ke laptop gitu ya. Kalau tadi kan kita IPK sempurna 4,0 itu kira-kira ada reward yang dikasih dari fakultas atau dari kampus, ada tidak? Ya. Kemarin pada saat menyampaikan pidato lulusan terbaik, saya juga menyampaikan niat saya bukan hanya mewakili diri sendiri, tapi mewakili seluruh mahasiswa atau anak-anak yang berprestasi secara individual. Saya menyampaikan pesan saya kepada rektor, semoga mendapatkan apresiasi yang lebih agar anak-anak melakukan karya itu dia mendapatkan tempat untuk mengembangkan diri. Kemudian saya juga mendapatkan respon positif dari rektor ya, tapi mungkin belum hari ini, semoga hari-hari kedepannya atau Amin. secepatnya lah begitu ya. Pak Rektor menyampaikan bahwa di kampus itu sangat-sangat banyak beasiswa yang bisa digali atau dijalankan oleh mahasiswa. Tapi menurut saya, ketika kita mendapatkan apresiasi tanpa harus mencari-cari dulu, itu merupakan suatu, wah ini sangat sangat bagus sekali ya, dan ini yang harus diperbaiki. Kenapa menurut saya? Ini merupakan modal untuk kami ketika melakukan usaha-usaha atau karya-karya itu mendapatkan tempat untuk mengembangkan diri dan tidak berhenti sampai di situ saja. Oke, semoga kedepannya ada ini ya, penghargaan dari kampus Iya. untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi Berprestasi seperti ya, betul. Iya. Kakak Sari. Kakak Sari ya. Oke. Karena kadang-kadang orang nanti dia sukses baru diakui sama daerahnya. Iya. Nanti Kayak hampir Karena secara kita membawa nama keseluruhan. daerah. Iya. Hampir secara keseluruhan kayaknya. kalau pas lagi berusaha, oh itu saya tidak tahu enggak siapa itu, dilepas. nak mana itu. Iya, dilepas saja. Ya, memang sudah itu yang seperti harusnya. itu ya. Berarti itu kayak untuk semangat kita juga, kayak pokoknya saya harus tunjukkan kalau saya tuh bisa Iya, gitu betul. kan. Saya Nanti dapat- kalau bisa baru Ya, kemarin supaya dapat kemarin ini, gitu. supaya dapat uang 100 juta lagi kan, rumah, tanah, sapi. Iya benar, itu juga Iya, salah iya. satu bentuk kesyukuran gitu kan. Nah, ini waktu kuliah biaya sendiri kah atau ada beasiswa Ya, yang satu ini? itu panjang ceritanya ya. Oh, panjang. Oke. Saya Cerita kuliah- saja semuanya, tidak apa-apa. Saya kuliah 3 tahun 9 bulan. 2 Ah. tahun pertama itu alhamdulillah pure dari orang tua saya karena basicnya beliau juga, kami dari masyarakat pesisir. Ayah saya itu seorang nelayan dulu ya, seorang nelayan. Kemudian masuk 3 tahun kuliah itu saya mengalami pergeseran ekonomi keluarga dan mengharuskan saya untuk bekerja keras. Saya menjalani kerja keras itu sebagai asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga dari salah seorang dosen di Univalu Oleo juga, alhamdulillah beliau, terima kasih banyak. Dosen sendiri. Iya, dosen bukan ya, dari bukan dosen dari sendiri, ya, oke. dari prodi lain. Setelah saya bekerja di rumah beliau ya sebagai asisten rumah tangga, kemudian saya dipertemukan dengan orang yang sangat istimewa sampai hari ini mendampingi saya, kepada Bapak Bribda Basrahamni. Terima kasih banyak. Yang ada di luar Iya, sana yang ya. ada di luar. Oh, salam kenal Setia Kak. sekali. Panas banget.
Kesialan malah saya tinggi Big rumah. ya. Panas. Iya, dari Masya Allah. dari situ beliau sangat memberikan saya perhatian lebih, dan sebagai pasangan yang baik, rezeki Allah datangkan, beliau sangat bertanggung jawab untuk saya, segala kebutuhan saya juga dipenuhi oleh beliau dan orang tua saya juga. Oke, Iya. alhamdulillah. Dan satu lagi ya, saya sempat mendapatkan 0 UKT dari kampus, dan itu namanya beasiswa PPA dari fakultas. Selama berapa Iya. semester itu, Kak? Itu semester 2 semester, 1 tahun. Oh, 1 Iya, tahun 1 ya. tahun. Oke. Jadi SPP saya yang 2.500.000, menurut saya itu sangat besar sekali ya. Dari keluarga bisa-bisa saja, alhamdulillah tertutupi dengan beasiswa tersebut. Oh, Oke, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh. Berarti biaya sendiri 1 semester. Biaya sendiri satu semester, 1 satu semester. tahun. Berarti ada sekitar 5 juta dia. 5 Tahun. juta. Ya, kurang Iya, lebih. kurang lebih. Belum lagi fotokopi itu, belum lagi tugas Belum ya. lagi Iya. prentel-prentel lagi Belum, gitu kan. ATK ATK dan segala macamnya. Kalau dari Kak Sari sendiri, kesulitannya apa sih, Kak, selama menempuh pendidikan di kampus Universitas Salu Uleo? Kesulitan kalau untuk persoalan kampus saya katakan sangat nol. Kenapa saya katakan sangat nol? Sekalipun itu menurut saya sulit, tapi itu adalah suatu proses yang harus kita jalani. Dan kebetulan saya di ilmu politik, itu kami sangat banyak dikaitkan dengan instansi pemerintah, misalnya KPU, DPR, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Itu kami dikirim untuk praktek kuliah lapangan atau lain sebagainya, membantu kegiatan dengan mereka juga. Salah satunya KPU Provinsi kemarin, begitupun dengan LSM, pemantau pemilu. Jadi menurut saya tidak ada sih kesulitan sebenarnya. Akan ada kesulitan apabila kita melakukan dengan malas dan tidak niat hati. Betul sekali. Ya, kayaknya kita tuh oh iya betul kayak gitu kan. Iya benar. Tapi kalau yang kayak biaya akomodasi dan sebagainya itu tanggung sendiri kah dari ART kemarin itu tuh Iya, bagaimana? alhamdulillah dari situ. Oh, dari 1 situ ya. tahun. Kemudian saya keluar karena tunangan saya juga tidak ingin saya bekerja terlalu keras karena saya sedang fokus untuk kuliah, makanya beliau sangat membantu saya dengan sepenuh hati. Ini, Sweet ini sekali. konsep kalau jadi ART kan biasanya urus rumah tangga Iya, pagi, bukan iya. pagi kan pasti. Terus bagi waktunya dengan kuliah bagaimana itu? Bagi waktunya sempat keteter ya, agak sulit juga sebenarnya karena tempat saya tinggal, mungkin beliau juga karena saya punya tanggung jawab di rumah, jadi itu dikasih waktu betul-betul sangat sempit sekali. Kalau kuliah toh, kalau selesai kuliah harus balik ke rumah. Oh, berarti langsung. Iya, ya. harus balik ke rumah. Tidak ada waktu have fun kayaknya dia masih ini. Tidak ada waktu, tidak boleh. Iya, dia betul-betul fokus. Harus hanya Satu 2 jalur titik, ya, iya. kampus sama rumah, karena ada 2 tanggung jawab di situ sebagai Iya. mahasiswa dan sebagai orang yang bekerja juga. Itu berapa jam untuk Saya kerja bayangkan jadi hidupku seperti itu. jadi ART? Apakah dari pagi nanti sampai malam lagi atau hanya dari pagi sampai siang, habis itu bebas Anda melakukan aktivitas? Sebenarnya tidak terlalu berat ya pekerjaannya, paling hanya untuk membersihkan, kemudian mengurus keperluan ibu karena saya punya orang tua di sana. Dan sisanya saya diberikan kesempatan untuk belajar. Ketika diberikan waktu untuk belajar ya tidak boleh disia-siakan, karena takutnya jangan sampai ada tugas-tugas kuliah bertepatan dengan jam kerja. Kalau ada waktu luang ya harus dikerjakan lebih dulu, baru saya mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Aduh, itu kemampuan yang multi talent yang Iya. dimiliki seorang wanita. Udah Harus multitasking. disiplin. Betul sekali. Disiplin. Kalau untuk support terbesar dari mana nih, Kak? Support terbesar gitu kan dari awal memilih menetapkan di kampus Universitas Halu Uleo sampai dengan selesai. Itu support terbesar sampai dengan nilai IPK sempurna itu dari siapa? Support terbesar dari orang-orang yang mencintai saya, dari orang-orang yang saya cintai, khususnya istimewanya kedua orang tua saya, bapak ibu, kemudian kakak saya, adik saya, keluarga besar saya, tunangan saya, keluarga tunangan saya, dan seluruh dosen-dosen yang berada di ilmu sosial dan ilmu politik di prodi saya. Berarti itu juga bisa dikatakan kayak motivasi terbesar gitu ya. Iya, Harus betul. selesai tepat waktu Iya, untuk harus. mereka semuanya kayak gitu. Soalnya biayanya mahal, Pak. Iya, Itulah biaya mahal. Pokoknya harus cepat selesai ya. Iya. Iya, harus Oke. cepat selesai. Oke, kalau untuk yang paling berkesan nih, Kak. Apa kira-kira selain mungkin dengan prestasi IPK 4,0, apa kira-kira yang paling berkesan semasa kuliah? Yang paling berkesan itu ketika kami dihadapkan dengan hal-hal yang baru ya. Yang saya katakan tadi sebelumnya, sangat banyak peluang-peluang agar kami bisa mengembangkan diri. Dan itu sayang sekali tidak semua anak menjalankan, dan itu menurut saya
kerugian ya. Kenapa saya katakan kerugian? Ketika ada satu orang kemudian bertambah yang melakukan hal tersebut, itu kan bisa membesarkan nama prodi. Betul. Dan itu harus diperbaiki karena kebetulan prodi kami juga alhamdulillah akreditasi B. Kita sebagai mahasiswa yang baik harus punya cita-cita untuk meningkatkan lebih tinggi lagi agar ke depannya ketika kita mendaftar di univ yang lebih besar itu mudah diterima. Dilihat dari akreditasi kampus baik, Iya, betul. dari nilai-nilai juga baik dan lain sebagainya. Jadi ada penerimaan yang membuat kami lebih mudah untuk menjalankan yang ke depannya. Oke, betul sekali ya. Berarti sebenarnya ini kampus harus lebih memperhatikan kayak orang-orang seperti Kasari ini. Yang Pak. lain Iya. seluruh mahasiswa sebenarnya. Iya sebenarnya seluruhnya. Keseluruhannya. Karena untuk Karena bukan hanya untuk mahasiswanya juga, tapi untuk kampusnya Untuk juga. kampus juga nama sih baiknya dampaknya Iya. ya. Oh, sayang sekali. betul. Karena memang itu kayak poin utama kenapa mahasiswa itu berprestasi, karena di sisi lain untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua, Iya. tapi kita kayak pengen ada reward yang bisa kita kenang, Iya, betul kayak sekali. gitu Betul. kan. Itu Ada nama yang semangat. ditinggalkan. Oh, Oh. betul sekali. Karena saya tadi lewat di kampus ada poster besar sekali, ada foto. Tadi saya lewat depan kampus, pas depannya visip ada begitu foto. Berarti sekarang baru Jadi ketemu kalau kalian pertama kali penasaran siapa yang di sana, silahkan lewat di depan visip. kunjungi kampus. Oke, untuk selanjutnya asalnya dari mana nih Kak? Asal saya dari Buton Utara, Kota Oh, jauh. Ereke. Jauh sekali. Oh, Ereke. Ada Ereke. temanku juga dari Ereke. Iya. Satu. Dwi. Aduh, penasaran sekali. Kenapa kamu betul seharusnya kan Kasari gitu ya? Ada salah satu alumni juga dari IAIN kemarin dari Ereke. oke, Tapi oke. memang jauh sekali kan, belum lagi jaringannya ya nggak sih? Kalau jaringannya di kota bagus, tapi kan kami di Buton Utara punya 6 kecamatan dan itu tidak semua kecamatan itu punya jaringan yang bagus. Dan itu yang harus diperbaiki oleh Pemda. Kalau- Pemerintah daerah Kalau untuk pesan-pesan. kampungnya Kasari sendiri bagus tidak? Karena saya kebetulan Infrastruktur tinggal dan di lain kota, sebagainya. tinggal di kota, benar. di dalam di kota. kota. Jadi alhamdulillah dari pasar, kemudian jaringan, air, listrik, alhamdulillah bagus. Tersedia semua ya namanya Terjangkau. kota ya. Memang waktu sekolah-sekolah dulu atau SMA pernah dapat peringkat 1 juga sering. Kalau waktu SMA saya tidak pernah mendapatkan peringkat 1, yang batasnya itu hanya 2 dan 3. Tapi saya fokus di kegiatan ekstrakurikuler seperti oke, OSIS, oke, MPK, PMR dan lain Oh, sebagainya. banyak sekali. Terus kalau kuliah ada Kalau organisasi kuliah lain? saya stop. Kenapa saya stop? Menurut saya pengalaman organisasi sudah cukup dan pada saat saya kuliah fokusnya di akademisi. Itu Oke. saja. Oke, benar. Tapi memang pilihan ya. Banyak mahasiswa juga Iya. yang ingin fokus di akademis, ada juga yang pengen fokus di dua-duanya, Iya. tapi terkadang salah satunya pasti akan ada yang keteteran gitu. Iya, Tapi itu pilihan sih. Nah ini kan sudah Aduh. ada setannya kayaknya. Nah ini kan sudah sarjana, Iya. sudah esos. Kemudian apalagi yang mau diraih ke depannya? Ya. Apakah mau menikami atau mau lanjut sekolah lagi? Kan sudah ada calon. Tunggu apa lagi gitu kan? Ya, kalau Allah memberikan umur panjang, rezeki, mudah-mudahan bisa melanjutkan pendidikan, kemudian karir berjalan baik, bisa membanggakan kedua orang tua, dan harapan saya semoga cepat dapat kerja ya. Cepat dapat kerja. Patu Manul. Patu Manul ini. Ada peluang, ada peluang. Patu Manul. Nah mungkin harusnya ada instansi yang menawarkan ya ini. Iya, betul sekali. Lulusan-lulusan terbaik loh ini. Iya. Betul. Semoga nanti kedepannya langsung direkrut gitu ya. Amin. Ini ke depan rencana mau lanjut kuliah. Ya, insya Allah. Sudah ada fokusnya mau di mana lagi nih, mau ambil apa lagi? Gambarannya, Iya, ya. gambarannya. Ya, ada sih sebenarnya, tapi menurut saya mimpi itu adalah untuk disimpan. Karena ketika kita publikasikan ke orang lain, kita tidak tahu niat baik, niat buruk orang yang berpengaruh kepada diri kita. Nantilah orang melihat hasil baru, oh ternyata seperti ini, seperti betul. ini. Ya, seperti ini. Iya. Akhir masa depannya. Tapi memang terkadang kebahagiaan tuh tidak selamanya harus diekspos. Iya, kayak gitu takut loh. juga ya menyebut mimpi. Iya, Dan sampai ada betul. stigma, oh terlalu besar, terlalu tinggi atau apa. Tapi kita bukan, tidak tahu doa Iya, orang-orang kita tidak sekeliling tahu kita. doa. Iya, orang satu lain. ada orang iri kan. Doti-doti lagi gitu kan. Itu kan bahaya itu. Iya. Oke, ya semoga terwujud ya kak Ya, ya, untuk amin, lanjut amin, ya dimanapun Rabbal nanti pilihannya. Amin ya robbal alamin. Kalau untuk pekerjaan orang tua sendiri Kasari apa nih pekerjaan orang Ya, pekerjaan orang tua awal saya kuliah itu beliau itu adalah seorang nelayan. Kemudian saya katakan juga tadi sebelumnya karena ada pergeseran ekonomi, persoalan dan lain sebagainya, mengharuskan beliau untuk merantau ke Kendari dan menjadi juru parkir di sana. Iya. Juru parkir di Marina Swalayan dan itu berjalan sudah setengah tahun. Aduh Bre. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang.
Oh gitu. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang, sampai hari ini. Serius? Iya, sampai hari ini. Berarti mungkin sering. Marina yang mana? Marina yang Marina mana? Swalayan yang Dan di sini kan Andonohu di bagian Bundaran Tank. Oh, itu iya. tidak jauh Saya juga sering ya. belanja di situ Oh, saya. sering di situ, nanti Masih sama sering ketemu apa ya? bapaknya. Iya. Selfie. Aduh, oke. Maksudnya dari orang tua yang cuman juru parkir ya, sama cuman juru parkir sudah kayaknya ini sudah membanggakan sekali bentukannya Iya, ini, kan? betul kayak itu penghargaan yang luar biasa untuk seorang anak kepada orang tua gitu Iya. kan. Mungkin cara-cara untuk membahagiakan orang tua seperti ini tuh sekali. kalau dikasih kuliah, betul-betul kok kuliah. Jangan ada kau main-mainkan sudah di Disia-siakan. wastingkan uang, habiskan uang dan Iya, habis betul. percuma saja. Tapi kalau berarti dari tahun berapa untuk jadi juru parkir di sini orang tua? Dari tahun Baru Baru 7 tahun ini? bulan. Oh, Baru dari 7 tahun bulan. lalu Baru berarti. 7 bulan. Iya, awal tahun kemarin Awal- 2021 dari bulan 12. 7 bulan. Kalau untuk penghasilan sendiri itu berarti pure hasil dari juru parkir, tidak ada dari mungkin dari tokonya gitu kayak dikasih gitu atau Dari apa namanya? Dari itu, Pure. dari parkir, dari Pure parkir. dari parkir. Itu Dari maksudnya mereka orang- juga kan punya bos begitu ya, kepala parkir yang mengelola wilayah parkiran. Kemudian ada beberapa anggota yang bekerja di lapangan dan itu per shift. Jadi 2 hari bekerja, 1 hari libur, 2 hari bekerja, 1 hari libur. Oh, berarti Bapak ada shift-shiftnya Iya. juga kayak gitu. Ini orang tua sekarang membiayai Sari kah atau ada pembiayaan lain? Maksudnya adiknya mungkin atau kakaknya mungkin? Tanggung jawab bapak masih ada ya, saya dengan adik saya, tapi adik laki-laki saya itu masih kelas 3 SMA dan saya punya 1 kakak perempuan, alhamdulillah sudah menikah. Oh, berarti Iya. masih ada 2. Dari uang 2000. Kalau ibunya? Ibu rumah tangga biasa. Ibu Mama rumah tangga dari biasa. Iya, ibu rumah tangga Luar biasa biasa. sekali orang Saudara, tuanya. berapa saudara Sari? 4 bersaudara, hanya berpulang 1 orang, itu adik bungsu saya. Adik bungsu. Saya anak kedua. Oh, anak kedua. Oh, anak kedua. Iya. Oke. Adiknya sekarang yang SMA di Buton juga? Iya, di Butur, Oh, Butur. tapi kemarin kan ada acara wisuda, jadi adik masih di Kendari. Oh, hari masih ada ini. di Kendari. Itu luar biasa sekali. Bayangkan saja ini tukang parkir kumpul uang 2000. Iya, 2000 loh. Yang kadang-kadang kita Kadang-kadang ini ada juga yang tidak Nggak membayar masuk. iya, kadang-kadang kita ketemu Iya. tukang parkir, ada lagi tukang parkirnya. Mbak. Iya. Oh, sama lah saya Padahal begini. Iya. Kerjaan juga Iya. gitu kan, kalau tidak ada tukang parkir bisa jadi Itu helmnya tanggung hilang. jawabnya besar loh, Gitu, jangan iya, sampai ada yang benar. kehilangan helm atau Benar. motornya kenapa-kenapa di luar. Karena kadang-kadang kita lihat tukang parkir 2000 lagi, 2000 lagi. Habis juga ini 2000. Padahal dari 2000 bisa menyekolahkan anak-anak. Iya, padahal yang mereka tidak tahu dari 2000 itu bisa sekolahkan anaknya, kasih makan anaknya. Kasih makan anaknya. Iya, itu hal-hal yang Kecil. iya kecil tapi manfaatnya besar. Berharga bagi orang lain gitu Iya. kan. 2000 ini 2000. Kalau untuk per hari berapa kira-kira penghasilan Kurang dari lebih Bapak? 100 bahkan kurang dari 100. Per hari. Iya. Betul sekali. Susah sekali kayaknya hidupnya. Oh, tapi berhasil ya orang tua yang mendidik gitu, mendidik. Banyak seorang- orang-orang di belakang saya yang mendukung, termasuk tunangan saya dengan latar belakang saya yang sangat sederhana. Beliau menerima apa adanya. Ceritakan dulu bagaimana ketemu dengan tunangan. Saya tahu tunangan di luar senang sekali. Oh, saya mas. Sudah domba-domba ya, apa kira-kira ini pasti bagus-bagus ceritanya. Ya. Gimana Ya, ceritanya? Kak? gimana Bisa ceritanya ketemu ketemu? sama Bribda ya? Berarti nanti jadi Ibu Bayangkari ya? Kayaknya beliau sendiri boleh nggak yang Aduh. ngomong? Tidak apa-apa, Anda saja. Saya Anda saja. sudah duduk di Ada, sini. Sebenarnya singkat ya. Saya mengenal beliau itu tahun 2019. Lewat orang lain juga sih, pertemuannya tiba-tiba. Namanya hubungan kan bagaimana ya? Semua pasti merasakan. Sudah pernah merasakan belum? Sudah. Kasihan. Sudah berakhir. Iya. Kemudian beliau kan pertama tugas di Polda Sultra pada tahun 2019 itu masih di Polda Sultra. Kemudian di situ juga saya masih berteman baik, belum seserius sampai hari ini. Kemudian tahun 2020 beliau mutasi ke Polres Butur. Kemudian baru 7 bulan tugas di sana, ke rumah menyampaikan niat baik untuk melamar saya mendatangkan orang tua. Sesingkat itu hubungan saya dengan beliau. Itu Berarti- pertama ketemunya di mana gitu? Iya, di mana ketemu? Di Kota Kendari. Ah, di Kota Kendari. Kendari itu ada acara apa sehingga Ada acara biasanya apa kali mahasiswa ya? ketemu Bribda gitu kan kayak Yang hebat di jarang sini sekali ada gitu kan. macomblangnya. Oh iya betul sekali, jangan sampai ada diperkenalkan. nanti yang mau daftar. Aduh, dosa. Ya apa namanya, lewat orang lain ya dikenalkan atau beliau kan punya akun Facebook. Oke. Saya juga punya akun Facebook. Kemudian dari situ kepo-kepo lah, oh ternyata ini. Beliau berkirim pesan, saya juga tidak tahu kenapa saya merespon. Saya merespon, kemudian diajak bertemu, kemudian ya seperti itulah menjalani komunikasi dengan baik. Aduh, jodoh pasti bertemu. Lagu. Kayak tiba-tiba. Iya, benar jodoh pasti bertemu ya. Iya. Aduh. Nah, Bingung deh.
Ini kan kalau misalnya dikasih kesempatan untuk S2 misalnya, sudah punya target mau S2 di mana? Di Di UGM. Universitas UGM. Mau lanjut ininya, mau apa namanya, lanjutkan jurusan yang sama? Jurusan. Ilmu Saya politik. fokus ke jurusan. Kalau ada rezeki umur panjang, peluang kesempatan, insya Allah di UGM. Berarti sudah cari-cari beasiswa ini. Ya, insya Allah. Iya, semoga ada yang bantu ya. Amin. Kalau untuk kembali ke orang tua, kayaknya kalau kita bahas orang tua tuh menarik gitu ya. Karena kita tadi lihat pekerjaannya gitu kan. Apa yang paling berkesan, mungkin kayak biasa kalau orang tua kan ada satu pesan yang dari kecil sampai besar gitu diingat gitu kan. Apa kira-kira pesan orang tua yang paling diingat sama Kak Sari sendiri? Terutama Bapak ya. Bapak itu memang membentuk karakter saya. Mungkin saya dibawa ke dunia politik karena beliau juga kan pernah di sana ya, pernah di dunia politik. Jadi pesannya, ketika kamu ingin melakukan satu hal, maka itu harus maksimal. Apapun tantangan, hambatannya harus maksimal, dan satu kuncinya sabar. Harus bersabar. Sabar itu. memang susah ya. Iya, Harus betul. bersabar. Apalagi kalau sering tersakiti. Wah, Aduh curhat. Oke, kalau untuk harapan untuk kampus nih Kak, apa kira-kira yang mau disampaikan sama kampus? Iya, harapan untuk kampus yang pertama untuk prodi saya ya, untuk prodi ilmu politik, semoga kedepannya lebih maju lagi dan adik-adik saya mahasiswa bisa melanjutkan berbagai macam prestasi, bukan hanya prestasi akademisi, namun prestasi-prestasi di luar itu juga sangat banyak. Kemudian untuk umum, untuk fakultas, untuk universitas, mohon maaf, semoga saya menyampaikan ini secara khusus kepada Pak Rektor Universitas Halu Oleo. Semoga kami anak-anak berprestasi, bukan hanya saya, seluruhnya mewakili anak-anak yang berprestasi. Semoga mendapatkan apresiasi dan kemudahan untuk melanjutkan S2, dan itu ditangani oleh kampus. Kami berasal dari kampus Univ Halu Oleo, semoga juga dilanjutkan oleh kampus Univ Halu Oleo. Amin. Oke. halo Pak Rektor. Ini ada anggota di sini. Mau lanjut ke tanya nih Pak. Mohon ditangani segera ya. Aduh. Oke, kalau Iya. selanjutnya ya. Ini sebenarnya yang paling dalam tuh, karena support sistemnya dari orang tua. Kira-kira apa harapannya? Apa yang ingin dikatakan ke orang tua? Kepada kedua orang tua saya, bapak saya, mama saya, keluarga besar saya, tunangan saya, terima kasih banyak. Kemudian untuk mama dan bapak, sehat-sehat selalu, jangan pernah sakit, dan antarkan saya sampai menuju kesuksesan yang paling tinggi. Semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah, dan keluarga kita tetap baik-baik saja. Terima kasih. Amin. Aduh, terharu. Buat bapak saya juga, terima kasih. Aduh. Kau sekalian Buat juga. mereka, I love you so much. Iya. Soalnya tidak ada kata-kata yang bisa melampiaskan perasaannya kita ke orang tua. Iya betul, meskipun terkadang kita tidak bisa nafikan ya. Kita terkadang juga bisa marah sama mereka gitu, Iya, tapi betul sekali. Kadang kesal, kadang marah. tapi setelah marah kita sadar, ya Allah ini salah. Ternyata gitu kan. yang kita lakukan salah. Iya. Cuman bilang iya, nggak boleh, Nggak betul. boleh bilang, jangan bilang oke. Iya, kalau saya iya. Oke. Gimana Kauna? Pertanyaan ini pamungkas? seperti saya tidak punya Kauna pertanyaan pamungkas. Karena dia kayaknya nih, kita doakan sajalah. Semoga ke depan nih lancar-lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Mungkin mau nikah dulu kah atau mau kuliah dulu, yang mana saja yang Yang penting dikasih berkah sama Allah. Amin. Amin ya Allah. Pokoknya Amin. semoga dua-duanya bisa berjalan lancar, nikah atau lanjut kuliah. Iya. Oke ya. Saya ingat pertanyaanku yang kemarin. Nikah atau kuliah? Oke. Terima kasih Kak Iya. Sari, sudah bisa closing ini? Oke. Closing nih Kak Una. Oke, terima kasih untuk Kak Sari. Iya, Sampai jumpa, sama-sama. mungkin nanti kita the next akan ada obrolan-obrolan selanjutnya. Iya betul. Siapa tahu nanti kalau sudah S2 dan 4,0 lagi, silahkan Anda datang lagi ya. Iya ya, dan sudah memiliki anak-anak. Amin. Jadi bisa lebih rame ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini untuk Pod Story hari ini, dan episode selanjutnya pasti akan ada cerita-cerita menarik lainnya. Saya Una, Saya Rian. sampai jumpa.